Kali KPU di hampir sejumlah wilayah sudah selesai menggelar pleno dan menetapkan pemenang Pilkada 2024. Lalu apakah pilkada serentak terbesar dalam sejarah Indonesia ini akan menjadi catatan demokrasi dan menjadi rujukan untuk pilkada selanjutnya? Kita akan membahas bersama dengan pakar kepemiluan Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Titi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mas dan Mbak. Mbak Titi, sepanjang gelaran Pilkada serentak 2024 ini dari evaluasi Mbak Titi ini apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, sebenarnya pilkada di Jakarta relatif sangat mendapatkan perhatian dan juga atensi ya dari masyarakat Indonesia dibandingkan pilkada-pilkada lain. Bahkan dalam banyak hal, bahkan pilkada Jakarta terlalu mengkooptasi perhatian masyarakat Indonesia begitu, sehingga kita bahkan lupa untuk memperhatikan daerah-daerah lain. Dan misalnya untuk di Pulau Jawa sendiri, pilkada Jakarta dan bahkan Indonesia menjadi epicentrum perhatian publik, sehingga ya agak sulit untuk leluasa istilahnya melakukan akrobat-akrobat politik di Jakarta karena perhatian publik terpusat ke Jakarta. Dan pemilih Jakarta memang masuk kategori pemilih yang cukup melek literasi politik, literasi digital, akses informasinya juga sangat baik begitu. Sehingga kalau ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa ada kecurangan, ada pelanggaran dan lain-lain, itu lebih mudah untuk kemudian mendapatkan bisa dikatakan perhatian dan juga counter publik ya untuk memastikan apakah hal itu betul terjadi atau tidak. Memang angka pengguna hak pilihnya rendah atau angka partisipasi pemilihnya rendah, tetapi itu adalah fenomena khas Pilkada 2024. Dan kalau kita kembali ke Jakarta, itu juga dikontribusikan oleh banyak dinamika di masa pencalonan. Jadi rendahnya angka pengguna hak pilih saya kira paling besar dikontribusikan oleh faktor pasangan calon yang dianggap kurang merepresentasikan aspirasi politik warga. Memilih itu adalah hak. Jadi kalau pemilih merasa kurang terpanggil atau kurang punya ikatan ideologis, ikatan politik dengan pasangan calon, sehebat apapun KPU melakukan kerja-kerja sosialisasi, ada kelompok pemilih yang memang sulit untuk digerakkan untuk pergi ke TPS. Dan Jakarta juga mencatatkan pemilih yang protes atau pemilih yang kecewa itu cukup tinggi ya. Bahkan mereka datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, mengartikulasikan pilihannya dalam bentuk suara tidak sah atau invalid votes ya, yang lebih memperlihatkan sebagai protes voting atau pilihan protes atau kecewa ketimbang sebagai ketidaktahuan terhadap prosedur atau mekanisme pemilihan. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki dari pilkada di Jakarta. Di hari pemungutan suara pun sejumlah mahasiswa saya ikut melakukan pemantauan teknis dan memang ada profesionalitas atau kemampuan atau pengetahuan teknis dari petugas di TPS yang harus ditingkatkan. Misalnya kami masih menemui KPPS yang tidak membolehkan memfoto formulir C hasil, padahal jelas-jelas di peraturan KPU itu dibolehkan untuk difoto. Jadi ini yang menjadi evaluasi yang harus terus dibenahi dari penyelenggaraan pilkada, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Bagaimana kemampuan atau kapasitas teknis petugas di lapangan itu mampu menyerap berbagai aturan yang ada dengan optimal sehingga tidak ada pemilih yang dirugikan. Begitu Mas, Mbak. Baik. Ya Mbak Titi, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka golput katanya karena pilpres yang berdekatan dengan pilkada. Jika benar demikian, apa solusinya? Ya, tentu solusinya adalah pilkadanya jangan 1 tahun yang sama. Walaupun pemerintah misalnya punya pertimbangan tidak mau ada kegaduhan yang berulang dalam 5 tahun sekali, begitu ya. Cukup semuanya diselesaikan pada 1 tahun yang sama. Tapi inilah dampaknya. Masyarakat menjadi mengalami kelelahan dan kejenuhan politik, apalagi ada kecenderungan dari para pasangan calon untuk mereplikasi dan menduplikasi narasi-narasi politik pilpres. Dan itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi kepentingan daerah, persoalan-persoalan utama daerah itu kurang mendapatkan perhatian untuk dielaborasi dan didiskusikan, didialektikakan dengan para pemilih. Jadi pemilih kita melihat tidak ada pembeda antara akhirnya
agenda pemilihan eksekutif nasional yaitu Pilpres dengan eksekutif daerah. Sementara ada persoalan-persoalan daerah, contohnya soal kemiskinan, lalu juga indeks pembangunan manusia, kemudian persoalan yang paling sederhana sampah begitu ya, lalu profesionalisme birokrasi daerah yang itu tidak bisa semuanya dituntaskan dengan pendekatan nasional. Nah, ini yang tidak optimal ketika pilkada dibarengkan dengan pilpres. Ini kita juga memanggil ya para pembuat kebijakan untuk betul-betul berlapang dada melihat demokrasi itu secara menyeluruh, bukan sekedar soal bagaimana misalnya mengkoherenkan kemenangan, lalu kemudian menghindari kegaduhan, walaupun itu asumtif, tetapi betul-betul prasyarat demokrasi itu dipenuhi. Kalau kita masih percaya bahwa keterlibatan pemilih, partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilih harus kita layani dengan maksimal, maka memang ke depan pilihannya adalah pilkada jangan dilaksanakan pada 1 tahun yang sama. Penyelenggaranya lelah, partai politik belum sepenuhnya tuntas dalam mengkonsolidasi diri pasca pilpres, pemilihnya juga demikian begitu. Jadi apalagi kemudian 5 tahun ke depan ini contohnya ya, kalau pemilih tidak mendapatkan fasilitasi ruang evaluasi politik terhadap kinerja para elit dan politisi politik, pemerintah itu nanti akan lebih sulit begitu mengkanalisasinya dan memberikan salurannya. Nah, lebih baik kemudian dalam 5 tahun kami mengusulkan agar misalnya pilkada itu diberi jarak 2 tahun dari pemilu serentak di tingkat nasional sehingga persiapan bisa lebih maksimal, konsolidasi partai bisa lebih baik di internal dan juga dalam membangun potensi koalisi pencalonan, penyelenggaranya juga persiapannya tidak tergesa-gesa. Kalau ini nih Mbak Valerie misalnya ya, antara aturan pemilu legislatif, pemilu presiden dengan pilkada itu ada beberapa hal yang berbeda. Tapi karena jaraknya terlalu dekat, akhirnya pelatihan untuk mengenalkan aturan-aturan baru itu juga menjadi tidak maksimal begitu. Nah, ini yang saya kira ke depan rekomendasinya adalah memisahkan dalam jarak yang cukup jauh antara pemilu nasional dan pemilu di tingkat daerah setidak-tidaknya 2 tahun begitu. Kalau Mbak Titi menyarankan pilkadanya dipisah dengan pilpres tahunnya. Nah, tapi ada juga nih usul dari PKB yang mengatalkan atau mengusulkan agar kepala daerah ini dipilihnya melalui DPRD. Nah, ini menurut Mbak Titi gimana? Kemunduran atau sebuah solusi? Ya, kalau kita lihat di dalam konstruksi konstitusi kita ya, pilkada itu ada di pasal 18 ayat 4. Jadi disebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintah daerah itu dilakukan secara demokratis. Dan ini dalam rangka pelaksanaan otonomi yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Dan kalau kita lihat lagi lebih spesifik, Mahkamah Konstitusi melalui banyak putusan, sebut saja putusan 55 tahun 2019, putusan 85 tahun 2022, itu sudah mengatakan bahwa jangan acap kali mengubah-ubah pemilihan langsung yang sudah terselenggara. Dan juga pilkada itu adalah pemilu. Karena pilkada adalah pemilu, artinya asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Jadi kita benahi saja bagaimana praktik ketatanegaraan yang sudah berlangsung sejak 2005 ini supaya variabel-variabelnya makin lebih baik. Dari mulai sistemnya, manajemennya, penyelenggara pemilunya, dan juga penegakan hukumnya. Kalau kita gonta-ganti, kita juga harus ingat kenapa kita beralih pemilihan langsung, karena juga punya pengalaman di masa lampau yang kurang menyenangkan dengan pemilihan oleh DPRD. Apalagi kalau kita lihat Pilgub ini, Mas Febrian ya, menjadi salah satu instrumen untuk rekrutmen jabatan di tingkat nasional. Sebut saja di Pilpres 2024, calon presiden kita, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, semuanya kan berakar dari kinerja mereka ketika menjadi gubernur. Jadi bagi saya, ini yang penting adalah bagaimana kita menata keserentakannya. Kalau dari sisi pemilihannya sebenarnya sudah mulai baik ya, dari sisi teknis, dan juga digabungkannya pemilihan gubernur dengan bupati wali kota. Ini kan baru 1 kali begitu. Jangan sampai praktik yang baru 1 kali ini langsung kemudian dikonklusikan gagal atau tidak berhasil. Lihat saja sekarang misalnya, kalau pilkada dipilih oleh DPRD, dinamika
aspirasi masyarakatnya akan seperti apa. Sekarang saja yang masyarakat memilih langsung, masyarakat banyak mengalami kekecewaan dari calon-calon yang diusung oleh partai politik dan kemudian menunjukkan protesnya dengan misalnya menggunakan suara tapi menjadi suara tidak sah. Kalau ini dipilih oleh DPRD, bisa dibayangkan kekecewaannya bisa akan lebih besar karena keterputusan aspirasi tadi, dan justru nanti pemerintah makin sulit untuk mencari saluran-saluran bagaimana mewadahi kekecewaan itu, begitu. Jadi ada aspek saluran politik yang memang harus diwadahi, dan itu bagian dari hak warga negara, dan belajar dari situasi Pilkada Jakarta dan banyak pemilihan di daerah lain, memang masyarakat itu menginginkan aspirasi politiknya disalurkan dan betul-betul diperhatikan oleh partai politik dengan baik, bukan malah dipangkas begitu. Mbak Titi, salah satu yang juga menjadi sorotan adalah Pilkada 2024 ini seolah hanya menjadi arena bertarung antara Kim Plus dengan PDIP. Apakah pola seperti ini sehat, Mbak, untuk demokrasi? Iya, sebenarnya kalau prosesnya natural, alamiah, ya tidak masalah. Yang penting adalah saluran untuk mengakses pencalonan itu diberikan betul-betul secara inklusif. Bukan karena misalnya rekayasa atau bargain-bargain politik pragmatis yang kemudian membuat partai sebenarnya tidak secara alamiah ingin bergabung dalam koalisi pencalonan. Ini kan kita ditolong oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 60 tahun 2024. Kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, catatan dari Bawaslu misalnya, calon tunggal bisa terjadi di lebih dari 80 daerah. Tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, data KPU mencatat ada 111 pasangan calon yang diusung hanya oleh satu partai politik. Artinya, ruang pencalonan itu mampu dimanfaatkan. Mudah-mudahan kalau jedanya lebih panjang begitu ya antara pemilu presiden dan pilkada, ruang-ruang pencalonan ini juga akan lebih leluasa ditangkap oleh partai politik kita. Ada situasi yang memang tidak ideal pada tahun ini. Pertama ya tadi ya, penetrasi kepentingan koalisi nasional yang terlalu dipaksakan dalam pencalonan daerah, apalagi di tengah misalnya posisi lemdak ya atau posisi transisi sebelum pembentukan kabinet, sebelum pelantikan calon presiden terpilih, sehingga ada kungkungan-kungkungan terhadap partai untuk tidak leluasa mencalonkan kader terbaiknya di pilkada. Dan putusan Mahkamah Konstitusinya juga seminggu sebelum pencalonan baru terbit begitu. Ke depan kalau jedanya lebih panjang, lalu kemudian adaptasi partai politik terhadap persyaratan pencalonan pilkada yang lebih mudah tadi ya, karena putusan MK lebih bisa diterapkan, kita berharap tidak akan ada lagi fenomena replikasi antara kompetisi pilpres di pilkada. Kalaupun ada, itu betul-betul sesuatu yang lahir secara alamiah. Karena kesuksesan, keberhasilan, kinerja di tingkat koalisi nasional, maka partai-partai penting untuk mereplikasinya, untuk mendapatkan dukungannya di tingkat daerah begitu. Kalau sekarang kan replikasinya berlangsung koalisi nasional di koalisi daerah, tapi sebenarnya parameter kinerjanya tidak terlalu terukur dan bisa dinilai oleh pemilih begitu. Jadi apalagi ini calon tunggal ada 37 ya. Calon tunggal yang makin banyak kami perhatikan juga tidak lahir secara alamiah, tetapi lebih karena deal-deal atau kompromi politik yang pragmatis. Meskipun masyarakat makin beradaptasi dan menunjukkan perlawanan politiknya dengan semakin sulitnya calon tunggal untuk menang ya, tetapi ini juga harus dicegah, dan cara pencegahannya adalah memberikan ruang atau akses pencalonan yang lebih mudah kepada partai-partai politik untuk mengusung kader-kader terbaiknya maju di pilkada. Oke, tentunya evaluasi ini semoga bisa diterapkan nanti di pilkada dan juga pemilu selanjutnya agar tentunya jumlah pemilih bisa terus bertambah ya Mbak Titi ya. Terima kasih pakar kepemiluan Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.